Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yang selalu rutin juga saya bagikan di tiap minggunya secara gratis kepada teman-teman sekalian, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Analisa ini mulai berlaku di minggu depan ya, di minggu depan tanggal 6 sampai 8 Mei 2024. Jadi bursa hanya buka 3 hari saja di minggu depan, yaitu di tanggal 6 sampai 8 Mei, karena di tanggal 9 sampai 10 ada libur bursa memperingati kenaikan Yesus Kristus. Oke. Uh, Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, yang dimana jika teman-teman join ke Telegram tersebut, teman-teman akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham menarik setiap harinya, mendapatkan juga saham-saham seperti menu scalping, menu sore, dan juga list saham baik akumulasi setiap harinya. Jadi, jangan lupa join ke channel Telegram Antek Saham secara gratis supaya teman-teman bisa mendapatkan benefit tersebut. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Untuk benefitnya seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan seperti area pembelian, area take profit, dan juga area stop loss pada trading plan tersebut. Kemudian saya bagikan juga analisa atau chart pada saham-saham tersebut. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham, kemudian konsultasi portofolio, dan benefit yang lainnya. Jadi jika teman-teman berminat join Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Baru-baru ini juga Antek Saham memberikan benefit hampir setara seperti premium, tetapi dengan harga yang jauh berbeda atau lebih rendah dari Antek Saham Premium, yaitu berlangganan di YouTube Antek Saham. Untuk biaya berlangganannya hanya 30.000 per bulan, dan juga teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup bagus menurut saya, yaitu mendapatkan saham menarik di tiap minggunya, kemudian mendapatkan konten eksklusif di YouTube, yaitu berupa video tentang saham-saham yang bisa teman-teman pantau, atau saham-saham Big Banks, dan saham yang lainnya sesuai request teman-teman, akan saya bahas di sana, dan hanya dibagikan ke pelanggan Antek Saham. Jadi jika ingin bergabung ke pelanggan Antek Saham, boleh nanti langsung gabung saja melalui YouTube, tekan tombol gabung dan lakukan pembayaran. Step-stepnya diikuti supaya nanti teman-teman bisa langsung gabung menjadi pelanggan Antek Saham. Untuk benefitnya masih banyak juga ya. Saya biasanya membagikan saham-saham menarik setiap harinya juga kepada pelanggan Antek Saham, lengkap dengan chartnya. Kemudian ada juga kolom diskusi di kolom komentar YouTube yang menjadi prioritas untuk Antek Saham. Jadi jika ada pertanyaan, maka akan saya jawab di kolom komentar YouTube. Oke, jika butuh penjelasan lebih lanjut, boleh nanti menghubungi saya ya melalui Telegram dengan link yang ada di deskripsi. Oke, saya juga izin menginfokan ya, cukup banyak info. Saya baru mengupload analisa dari saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Tadi baru saya upload, jadi bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, boleh nanti menontonnya karena saya juga membagikan analisa dan juga trading plan di sana. Jadi jangan lupa manfaatkan benefit ini secara gratis. Tetapi jika ingin bergabung ke Antek Saham Premium juga boleh ya, karena teman-teman akan mendapatkan benefit yang lebih. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham cuan dulu ya. Untuk saham cuan boleh kita lihat di sini, trading plan kita sudah mencapai target kedua. Dan boleh kita lihat profit kita sampai 20%. Bayangkan teman-teman mendapatkan profit sebanyak 20% secara gratis dari Antek Saham. Tentunya sudah sangat lubar ya. Misal teman-teman masuk 1 juta saja di sini. Masuk 1 juta, maka teman-teman sudah profit sekitar 200.000 secara gratis. Bayangkan jika masuk 10, jika 10 juta masuk di sini, maka teman-teman sudah profit sekitar 2 juta dalam jangka waktu nggak sampai seminggu. Jadi teman-teman wajib menonton ya video dari Antek Saham supaya mendapatkan bagaimana view saham yang saya bagikan di setiap minggunya. Oke. Untuk cuan boleh kita lihat di sini sudah mulai bergerak turun ya. Sudah menandakan rejection walaupun belum mencapai resisten di 7.950. Boleh kita lihat di tanggal 2 Mei sudah menandakan rejection
Dan di tanggal 3 Mei harga turun sekitar 7%. Dan di sini boleh kita lihat, kita cek dulu karena di time frame daily-nya sudah menandakan rejection ya. Kita cek dulu di time frame yang lebih rendah. Oke, boleh kita lihat di sini ya. Adanya pola double top atau lebih tepatnya triple top di sini ya. Top yang pertama di sini, yang kedua, dan yang ketiga. Boleh kita lihat neckline sudah di breakdown yang menjadi konfirmasi untuk cuan bisa melanjutkan penurunannya. Jadi view saya pada cuan selama 1 minggu ke depan akan cenderung bergerak turun. Untuk area pergerakan turunnya pada saham cuan bisa sampai ke support 6775 ya. Ke support 6675. 6775. Lalu bisa ke area demand di sini. Kita tandai sebuah area demand. Kita buatkan sebuah area demand di sini, cukup besar ya areanya. Nah, di sini. Untuk harganya 5825 sampai 6200. Oke, jadi untuk cuan bisa turun ya, bisa turun ke sini. Ke support 6775, kemudian ke area demand 5825 sampai 6200. Jadi menurut saya untuk cuan jangan masuk dulu karena memang cuan butuh koreksi ya, sudah rally seperti analisa sebelumnya. Cuan sudah breakout resisten di 6775. Lalu setelah di breakoutnya resisten tersebut maka harga perlu koreksi dulu untuk melanjutkan naiknya. Jadi untuk cuan sekarang dalam masa koreksi ke area demand untuk melanjut bergerak naik. Oke, jadi lebih baik wait and see pada saham cuan. Jika kita cek secara broker summary terlihat juga di sini. Dari tanggal 3 Mei dulu, di hari Jumat ada small distribusi ya dari NI XLAK dan yang tampung memang cukup bagus dari YJDRKK. Tapi secara broker summary ada small distribusi di sini. Jika kita cek secara mingguan, dari sini terlihat jelas ya ada distribusi yang cukup masif dari ZP 28 miliar, kemudian diikuti NI dan AK. Jadi memang ada distribusi di sini pada saham cuan dan juga terlihat di indikatornya net foreign vessel dan juga bandarnya cukup konsisten merah ya. Mulai dari tanggal 22 April sampai di tanggal 3 Mei. Mungkin ada hijau di beberapa hari yang menurut saya tidak terlalu besar tetapi dibalas lagi di kemudian harinya. Tapi boleh kita lihat harga cuan bergerak naik tetapi di sini indikatornya menandakan merah. Berarti untuk saham cuan ini potensi bergerak turun karena harga bergerak naik tetapi broker summary-nya menandakan adanya jualan. Berarti tidak sehat untuk pergerakan dari cuan ini. Oke. Jika kita cek secara tanggal 19, oke, kita lihat di sini ZPAK jualan juga dan yang beli LG dan PD. Memang cukup kurang menarik ya, kurang menarik broker summary pada saham cuan. Dan sekarang untuk teknikalnya sudah dikonfirmasi kalau cuan akan bergerak turun. Jadi lebih baik wait and see pada saham cuan di area support 6775 sampai area demand yang di sini 5825 sampai 6200. Dari sini boleh saya bagikan trading plan ya, tapi buy di area demand. Buy di area demand, lalu stop loss di bawah dari demand-nya dengan target di 6775. Boleh kita lihat untuk trading plan ini cukup menarik ya. Dengan risk reward ratio 1:1,4, potensi profit 11% dan potensi loss 8,26%. Jadi untuk cuan boleh menunggu dulu di area demand jika ingin masuk pada saham cuan. Menurut saya selama 3 hari ke depan atau selama minggu depan karena bursanya buka 3 hari, menurut saya untuk area demand ini belum dicapai ya. Jadi kemungkinan di minggu depannya lagi akan dicapai. Jadi saya tidak ketik dulu ya untuk trading plan-nya karena potensi cuan bisa membuat pola pergerakan turun seperti ini. Turun, lalu naik, lalu turun lagi ke area demand-nya. Jadi membuat wave bergerak naik dulu, lower low, lalu turun lagi ke area demand-nya. Jadi pantau saja dulu pada saham cuan area demand. Jika ada rejection nanti di area demand maka boleh masuk dengan target di 6775. Tetapi tetap perhatikan ya jika demand di breakdown maka cuan akan melanjutkan turunnya sampai ke area support yang di sini. Jadi pantau saja untuk cuan area-area yang sudah saya tanda di sini. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA boleh kita lihat di sini.
harga lanjut bergerak naik, lanjut rally ke area resisten di 7.900. Dan boleh kita lihat ya di sini. Saya membuat note di sini, break 7.550 maka lanjut ke 7.900, dan boleh kita lihat setelah mencapai area tersebut harga bergerak turun ya. Sebenarnya high-nya sampai ke 8.375, kan, tetapi setelah mencapai harga tersebut mulai bergerak turun di sini. Jadi untuk view TPI ya selama 1 minggu ke depan akan cenderung bergerak turun ya, karena boleh kita lihat di sini ada guyuran sebenarnya yang cukup besar di sini karena menandakan wick yang cukup besar pada TPI ini. Jadi untuk TPI ya berpotensi koreksi dulu karena secara pergerakannya masih dalam uptrend. Jadi bisa koreksi ke area demand yang di sini. Area demand 1 sampai area demand 2-nya yang menjadi penahan jika TPI ya bergerak turun nantinya. Jadi untuk TPI ya potensi koreksi ya ke area demand yang pertama di sini. Pertama di sini, lalu yang kedua di sini. Untuk area demand yang paling kuat yaitu yang kedua ya. Lalu yang pertama juga cukup kuat karena sebelum rally harga sempat 1S dulu di area resistennya. Jadi untuk TPI ya potensi turun dulu ke area demand, lalu lanjut naik kembali. Untuk area target kita cek dulu di time frame yang lebih rendah. Ya boleh ya di sini. Untuk area targetnya di 7875. Jadi untuk TPI ya pantau dulu ya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada TPI ya. Oke, untuk TPI ya boleh kita lihat di sini, yang dimana sebelumnya konsisten hijau mulai dari tanggal 1 April di sini untuk broker summary. Tapi untuk net foreign basal-nya sudah hijau mulai dari tanggal 18 Maret. Boleh kita lihat di tanggal 3 Mei net foreign basal-nya menandakan merah di sini. Mungkin terlihat dari bandarnya cukup mungkin dari asingnya terlihat di sini jualannya. Tapi dari bandarnya masih akumulasi pada TPI ya. Dan memang secara broker summary masih menarik. Jadi jika pun nanti koreksi maka turun hanya untuk koreksi normal saja untuk melanjutkan naiknya pada saham TPI ini. Dan juga terlihat secara mingguan, nggak usah diragukan lagi, dari indikator juga sudah terlihat kalau adanya inflow atau akumulasi pada TPI ya. Dan terlihat AKBK akumulasi cukup besar, dan yang jual ada MG dan YU. Jika kita cek secara dari tanggal 19, dan terlihat di sini masih ada akumulasi, jadi secara broker summary masih sangat bagus pada TPI ya, tetapi secara teknikal yang menandakan rejection di hari Jumat kemarin, maka potensi TPI ya akan koreksi dulu ya, koreksi ke area demand-nya. Kita cek lagi time frame yang lebih rendah. Nah, di sini boleh kita lihat harga 1S ya, harga 1S di sini 775 sampai 7875, dan akhirnya di closing di hari Jumat harga gap down ke bawah dan breakdown support 775. Jadi dengan ini TPI ya berpotensi untuk melanjutkan naiknya, tapi tidak langsung turun drastis menurut saya karena secara broker summary masih menarik. Bisa saja turun lalu naik, lalu status dulu, lalu bergerak turun ke area demand-nya. Nah, maka dari itu kita pantau saja di area-area yang menurut kita bisa menjadi area rebound pada TPI. Menurut saya tidak bagus ya jika masuk di area atas ini karena potensi atau risk reward ratio-nya tidak akan menarik nantinya. Jadi kita tunggu saja di area demand jika ingin masuk pada TPI ya. Boleh saja ya jika ingin masuk di area demand ini, tapi dengan konfirmasi tentunya ya. Stop loss di bawah dari demand, tipis saja stop loss-nya. Lalu untuk target di 7775. Jadi boleh kita lihat risk reward ratio masih menarik jika bisa buy di area demand pada saham TPI ini. Boleh nanti memantau ya pada TPI ya. Ini buy 7375, TP 775, SL di 7225. Oke. Kita buatkan saja 7.200 untuk SL-nya.
Jadi untuk TPY boleh pantau nanti area yang sudah saya tanda di sini. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Untuk Antam boleh kita lihat ya, sangat disayangkan kita terkena stop loss dan di sini juga belum ada konfirmasi ya. Sama seperti analisa sebelumnya yang sudah saya bagikan, tunggu harga membuat konfirmasi di area demand, tapi boleh kita lihat harga langsung drop di sini di hari Kamis dan sebelumnya juga sempat membuat konfirmasi di hari Seninnya, harga mulai bergerak naik, tetapi harga tidak retest kembali ke area demand-nya. Pada saat retest, harga malah breakdown area demand-nya di sini yang menandakan kalau penjualan pada saham Antam ini cukup besar. Jadi jika ingin masuk sekali lagi di area demand, maka tunggu membuat candle bullish atau adanya rejection atau adanya akumulasi pada saham tersebut. Dan di sini boleh kita lihat sudah breakdown demand, maka untuk Antam akan cenderung turun ke dua support, ada dua support di 1465 dan juga 1415. Jadi untuk Antam akan cenderung bergerak turun ke area ini. Jadi pantau saja ya untuk Antam area ini karena area ini bisa menjadi area rebound atau technical rebound pada saham Antam. Untuk area reboundnya bisa ya di sini area supportnya dan untuk target dari rebound ke area supply 1570. Sekarang berubah menjadi sebuah supply karena sudah di breakdown oleh harga. Jadi untuk Antam potensi naik ya ke 1570 sampai 1600 dengan catatan bertahan di atas dua support 1415 sampai 1465. Jadi pantau saja dua support, pantau support 1415 sampai 1465. Jadi jika bisa bertahan di atas support ini maka Antam potensi bergerak naik. Nah, sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada saham Antam. Oke, broker summary pada saham Antam terlihat ya. Sini ada guyuran secara mingguan, kita lihat dulu. Oke, ada jualan dari AK, CC, dan LG. Dan yang beli ada BB, YP, dan RX. Memang AK jualan cukup besar ya di sini. Jika kita cek dari tanggal 3, oke, AK masih jualan cukup besar. Jadi memang untuk AK ini yang sempat beli sebenarnya ya. Kita cek dulu siapa yang sempat beli di saat hijau. Dari 2 April sampai ini 23 April. Oke, ternyata yang konsisten beli yaitu BB ya. Dan yang jualan dari rata-rata asing ZP, YUK, ZAK, dan LG. Memang BB masih beli sampai saat ini, tapi belum mampu mengangkat harga dari Antam ini. Dan juga terlihat kalau asingnya jualan cukup besar. Jika kita cek ya, di sini kita cek Antam siapa komposisi pemegang sahamnya di sini. Kita lihat holding composition. Oke, lokal yang paling banyak ya di sini, lokal. Dan juga terlihat tadi BB ya, BB akun cukup besar. Asing hanya 14%. Jadi sebenarnya bisa bergerak naik untuk Antam ini karena yang beli dari lokal ya di sini BBPD. Jadi memang bisa dipantau dulu pada Antam secara holding composition, lokal pemegang yang paling besar 21%. Memang tidak jauh berbeda ya dari asingnya. Jadi punya pengaruh dari asing maupun lokal pada saham Antam ini. Dan untuk sekarang lokal akum cukup besar secara bulanannya, tetapi secara mingguan ada distribusi dari asing. Dan BB juga masih akum, jadi boleh nanti diperhatikan pada saham Antam ini. Menurut saya secara broker summary yang tadi, maka Antam potensi turun lagi ya, potensi turun dulu ke area support, lalu naik ke area supply-nya. Nah, maka dari itu boleh pantau dua support pada saham Antam. Kita boleh bagikan trading plan di sini ya, baik di area support, stop loss di bawah dari 1415 dengan target di area supply-nya. Boleh kita lihat seperti ini. Untuk price to ratio 1:5 ya, 1:5, jadi sangat menarik jika kita bisa masuk di area 1460 pada saham Antam ini. Tetapi tetap perhatikan jika belum ada
candle reject atau candle konfirmasi, maka jangan masuk pada saham Antam. Oke, buy di 1460, tentunya tunggu konfirmasi. Target di 1570. SL di bawah support 1390. Oke, jadi pada saham Antam ini boleh pantau dua support dulu yang menjadi area rebound pada saham Antam. Oke. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat di sini. Seperti analisa kita di minggu yang lalu, kita membuatkan trading plan-nya tetapi tidak dicapai. Dan boleh kita lihat gap up yang cukup besar di hari Selasa tanggal 30 April pada saham Pegas ini. Memang masih sangat bagus ya untuk akumulasinya. Jadi Pegas langsung bergerak naik. Dan di sini boleh kita lihat sudah masuk ke area supply. Jadi untuk Pegas memang ada potensi koreksi nantinya ya. Jadi saya gambarkan dulu sini satu area supply yang bisa dicapai oleh saham Pegas. Jadi pantau saja 1535 sampai 1570 yang menjadi area target selanjutnya pada saham Pegas. Dan di sini boleh kita cek ya secara Fibonacci retracement. Apakah ada area di sana? Boleh kita lihat di sini. Oke, terlihat ya ada area di poin 2.618 yang menjadi area golden secara Fibonacci retracement-nya, maka memang area ini cukup valid pada Pegas untuk dicapai. Lalu setelah mencapai area tersebut, harga bergerak turun kembali. Jadi untuk Pegas masih boleh masuk ya dengan target di area supply sekitar 2-4% lagi. Tapi jika ingin swing, maka tidak saya sarankan masuk pada Pegas saat ini. Jadi di Pegas potensi naik lagi ke area supply. Naik ke area supply, lalu koreksi nantinya. Untuk area koreksi pada Pegas, yaitu di support yang di sini, 1415. Lalu support di sini. Nah, di sini 1375. Jadi untuk Pegas bisa naik dulu, lalu mulai bergerak turun nantinya ke area support di sini. Jadi untuk scalping boleh saja karena momentumnya masih bagus, tetapi jika ingin swing, saya tidak sarankan ya. Lebih baik tunggu koreksi dulu jika ingin masuk secara swing pada Pegas ini. Berarti di sini saya tidak bagikan trading plan pada Pegas karena akan cenderung bergerak turun dulu karena hampir mencapai area supply-nya. Tetapi jika supply di breakout, maka hal yang bagus juga ya, karena Pegas bisa melanjutkan naiknya sampai ke area resisten di 1635. Jadi jika ingin masuk, tunggu harga breakout atau tunggu harga koreksi di area demand-nya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada Pegas. Pastinya sangat bagus ya. Oke, terlihat secara satu minggu sangat bagus akumulasi dari KZ, AK, dan RX, dan yang jual CC, YP, XI, NI, XL memang rata-rata dari broker yang dipakai retail ya. Di tanggal 3, oke, KZ masih akumulasi seperti yang lainnya, dan yang jual memang rata-rata dari broker yang dipakai retail. Mungkin retail sudah take profit di sini atau sebelumnya nyangkut, jadi cut loss saja. Saya tidak tahu juga. Jadi memang secara broker summary sangat bagus pada Pegas. Jadi sangat potensi naik ke area supply-nya. Lalu setelah mencapai supply, kita tunggu lagi reaksinya nantinya. Jika ada rejection, maka potensi turun. Tetapi jika membuat candle bullish lagi dan bisa breakout area supply, maka Pegas akan melanjutkan naiknya ke 1635. Jadi pantau saja satu area supply, pantau supply di 1535 sampai 1570 pada saham Pegas. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.